tentang kedudukan hukum dan keabsahan PSHT setelah adanya putusan secara mutatis mutandis pasca perapatan luhur 2016-2022. Pendahuluan. Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT, mulai dirintis oleh Ki Hajar Hardjo Utomo sejak tahun 1922 di Desa Pilangbango, Madiun, Jawa Timur. Semula bernama Setia Hati Pemuda Sport Club, SHPSC. Kemudian pada tahun 1942, nama SHPSC diubah menjadi Setia Hati Trate disingkat SH Trate. Dalam buku IPSI, SHT sejak tahun 1942 telah tercatat sebagai Gabungan Pencak Mataram, Gapema, dan pada tahun 1947 tercatat sebagai anggota IPSI Cabang Mataram anggota. Pada tahun 1948 menjadi Organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT. PSHT tercatat ikut mendirikan IPSI pada tanggal 18 Mei 1948 dan nama PSHT telah dicatat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPSI sebagai salah satu dari 10 perguruan historis IPSI. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pertama tahun 1951 PSHT memiliki anggaran dasar pertama yang disahkan pada tanggal 25 Maret tahun 1951 dengan nama Persaudaraan Pencak Setia Hati Trate, disingkat SH Trate. Tahun 1962 penyempurnaan AD dan penambahan art pertama yang disahkan pada tanggal 30 September tahun 1962, dengan nama Persaudaraan Setia Hati Trate, disingkat SH Trate. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 1981 anggaran dasar disahkan dalam MUBES pada tanggal 10 Juli 1977 dan telah dievaluasi pada MUBES tanggal 14 November tahun 1981 nama organisasi, Persaudaraan Setia Hati Trate. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini diuraikan secara rinci mengenai lambang, lagu Mars, atribut, pakaian deal disertai gambar lampirannya. Selanjutnya art tersebut terus disempurnakan dengan nama Persaudaraan Setia Hati Trate dengan lambang, lagu, atribut pakaian dan lain-lain, mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 1981. Sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 1985, 1991, 2000, 2008 dan 2016. B. Masa kepemimpinan pada PSHT. Bahwa Persaudaraan Setia Hati Trate didirikan oleh Ki Hajar Hardjo Utomo setelah mendapat restu dari Ki Ageng Ngabehi Erodiwirjo pada tahun 1922. Sejak berdiri PSHT telah dipimpin oleh beberapa orang ketua umum di antaranya. 1. Ki Hajar Hardjo Utomo, Perintis PSHT. 2. Bapak Suetomo Mangkojoyo, Perintis PSHT. 3. Bapak Santoso. 4. Bapak Irsyad. 5. Bapak Badini. 6. Kang Mas Imam Koesoe Pangat. 7. Kang Mas Tarmaji Budi Harsono. 8. Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik, SH, MSc. Ketua Umum mulai 2016 sampai 2021 10. Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik, SH, MSc Ketua Umum mulai 2021 sampai 2026. C. PSHT melaksanakan parlo sesuai amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 2008. Bahwa PSHT kemudian mengubah sistem organisasinya mendukung konsep demokratisasi organisasi dengan berbasis pada ajaran luhur. Bahwa berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT, Pusat Madiun yang ditetapkan di Madiun pada tanggal 18 Oktober tahun 2008. Kemudian parapatan luhur PSHT Pusat Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 Maret 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Bahwa berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016, hasil parapatan luhur Setia Hati Trate tahun 2016. Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT, dan anggota-anggota Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT, di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri, untuk menjaga kondisi perkembangan organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT,
tetap kondusif serta untuk kelangsungan dan atau jalannya roda organisasi PSHT tetap berjalan sesuai amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kemudian PSHT hasil Parlu 2016 memproses badan hukum. D. Adanya upaya membelah diri dari PSHT hasil Parlu 2016. Bahwa ada kelompok yang mengaku dan mengatasnamakan PSHT Pusat Madiun atau PSHT-PM lebih dikenal dengan sebutan P17. Kelompok yang menyebut sebagai PSHT-PM atau dikenal P17 melakukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 8 Agustus 2017 dalam register nomor 24 PDT G 2017 PN Madiun. Bahwa dalam gugatan tersebut kelompok PSHT-PM atau P17 hingga mengajukan kasasi dan hasil gugatan adanya kekaburan. Berdasarkan putusan kasasi nomor 1712 K/PDT 2020 maka PSHT P16 secara hukum sah dan berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan putusan maka keabsahan hasil perapatan luhur 2016 sah menurut hukum dan berkekuatan hukum tetap. Bahwa ada kelompok yang mengaku dan mengatasnamakan PSHT Pusat Madiun atau PSHT-PM lebih dikenal dengan sebutan P17. Kelompok yang menyebut sebagai PSHT-PM atau dikenal P17 melakukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2019 di bawah register perkara nomor 217G 2019 PT UN Jakarta, dan telah pula diperbaiki, disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 November 2019. Bahwa dalam putusan peninjauan kembali nomor 68 PK, TUN 2022 PSHTP, 16 mengajukan sebagai pemohon peninjauan kembali, tentang Badan Hukum Dasar sesuai Perapatan Luhur 2016. Dari putusan tersebut PSHT hasil perapatan luhur 2016 sah berbadan hukum dengan berkekuatan hukum tetap. Tahapan gugatan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau secara mutatis mutandis pasca perapatan luhur 2016-2022. Peradilan Perdata terkait Parlu 2016 adanya gugatan oleh PPSHT-PM, P17. 1 P0. 24 PDT G 2017 PN, Madiun PSHTP, 16 sebagai tergugat hasil PSHT, P16, menang. 2 PT 0705 PDT 2018, PT Surabaya. PSHT sebagai terbanding hasil PST, P16, menang. 3 Kasasi No. 1712 K PDT 2020. PSHT, P16. Sebagai termohon hasil PSHT, P16, menang terkait keabsahan perapatan luhur tahun 2016 sah secara hukum sesuai art PSHT. Pada PT UN Jakarta terkait perkumpulan PPSHT-PM dan kawan-kawan digugat PSHT, P16. 1 PT UN 74 G 2017 PT UN Jakarta. PSHT, P16, sebagai penggugat hasil PST, P16, menang. 2 PT UN 95 B 2018, PT UN Jakarta PSHT, P16, sebagai terbanding hasil kalah. 3 Kasasi No. 619 K TUN 2018 PSHTP, 16 sebagai pemohon hasil menang dikabulkan. 4 PK nomor 155 PK 2022 Jakarta PSHTPM, P17. Pemohon PK dikabulkan terkait perkumpulan PPSHTM dan kawan-kawan di luar PSHT, P16, pada tata usaha negara terkait Badan Hukum PSHT Johnstow hasil Parlu 2016. 1 Nomor 217 Gugatan 2019 PT UN Jakarta PSHT, P16, tergugat kalah. 2 Nomor 155 banding 2020 PT TUN Jakarta PSHT, P16, pembanding kalah. 3 Nomor 29 Kasasi TUN 2021 PSHT, P16, pemohon kalah. 4 Nomor 68 PK TUN 2022 PSHTP, 16 sebagai pemohon peninjauan kembali, tentang Badan Hukum Dasar sesuai Perapatan Luhur 2016 dan hasilnya PSHT, P16,
sah badan hukumnya. F. Dari putusan-putusan tersebut yang menjadi pokok adalah 1. Bahwa putusan kasasi PDT 1712 terkait Parluh 2016 berkekuatan hukum tetap. 2. Bahwa putusan-putusan PK Tun nomor 155 tahun 2022 merupakan perkumpulan-perkumpulan badan hukum di luar organisasi PSHT dan bagian dari PPSHT-PM, P17. 3. Bahwa putusan PK nomor 68 terkait badan hukum PSHT, P16, berkekuatan hukum tetap dan sah menurut hukum. 4. Bahwa dengan adanya putusan-putusan tersebut secara de jure landasan hukum berpijak pada putusan pengadilan atau putusan pengadilan merupakan persangkaan undang-undang merupakan alat bukti yang tidak bisa dibantah. 5. Bahwa secara mutatis mutandis keabsahan PSHT hasil Parluh 2016 mempunyai legal standing, dan keberadaan PSHT, P16, adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum tetap. 6. Bahwa secara hukum tidak ada alasan lagi pihak yang kalah setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk menghalang-halangi objek Padepokan Agung Madiun, PAM, untuk digunakan oleh pihak yang menang adalah PSHT, P16. 7. Bahwa pihak yang kalah harus menyerahkan secara volunteer atau sukarela atau melalui upaya paksa eksekusi kepada pihak yang menang. 8. Bahwa negara melalui tangan-tangannya melalui aparatur-aparaturnya diminta atau tidak diminta hadir dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap pihak yang dinyatakan menang putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ada kepastian hukum. 9. Bahwa tentang putusan ada akhir berdasarkan asas hukum bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. 10. Bahwa putusan-keputusan terakhir ialah yang terkuat di mata hukum. G. Kesimpulan dan pedoman mendasar PSHT secara mutatis mutandis adalah 1. Bahwa hak keperdataan PSHT berpedoman pada hasil Parluh 2016 putusan kasasi nomor 1712 yang berkekuatan hukum tetap sah secara hukum. 2. Bahwa keabsahan PSHT berpedoman badan hukum PSHT putusan peninjauan kembali nomor 68 sah secara hukum. 3. Secara mutatis mutandis tidak ada alasan hukum lagi PSHT hasil Parluh 2016 menguasai dan menggunakan Padepokan Agung Madiun berdasar ketentuan hukum di negara Republik Indonesia. G. Kesimpulan dan pedoman mendasar PSHT secara mutatis mutandis adalah 1. Bahwa hak keperdataan PSHT berpedoman pada hasil Parluh 2016 putusan kasasi nomor 1712 yang berkekuatan hukum tetap sah secara hukum. 2. Bahwa keabsahan PSHT berpedoman badan hukum PSHT putusan peninjauan kembali nomor 68 sah secara hukum. 3. Secara mutatis mutandis tidak ada alasan hukum lagi PSHT hasil Parluh 2016 menguasai dan menggunakan Padepokan Agung Madiun berdasar ketentuan hukum di negara Republik Indonesia.